Oke, heeh. Eh, selamat malam, eh, selamat malam Ibu Floren. Selamat malam, Coach. Apa kabarnya? Kabar saya baik dan sehat, Coach. Luar biasa sekali. Baik, ini Mbak Floren. Sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching selama 10 menit. Coaching akan memfasilitasi Mbak Floren untuk lebih memahami dan menghayati profesi guru coach profesional. Apakah Mbak Floren berkenan dan siap? Pasti, Coach. Saya berkenan dan pastinya tetap siap. Baik. Baik, di akhir sesi coaching ini, apa yang Mbak Floren ingin lebih pahami sebagai seorang guru coach profesional? Nah, di akhir sesi coaching kali ini, yang lebih saya pahami sebagai guru coach profesional, yang pertama ialah menjadikan pribadi yang lebih baik lagi dari tantangan yang sudah diberikan ketika kita sudah berhasil melewatinya, pastinya ada proses. Nah, di proses itulah saya berjuang agar mendapatkan identitas baru. Nah, tidak semua orang mau mendapatkan identitas baru, sama seperti yang sudah kita lakukan saat ini ya, Coach ya. Jadi saya juga berapresiasi dan dapat mengapresiasi diri saya sudah lulus pada tahap mahir dan akan berjuang kembali di tahap yang terakhir yaitu di tahap guru coach profesional. Semoga nantinya kita semua dapat lulus dan menemukan identitas baru yang akan menemukan bagaimana sih dikatakan sebenarnya jati diri kita itu letaknya sampai di mana, yang akan siap untuk maju ke depan dan pastinya akan lebih disenangi oleh rekan-rekan guru yang akan siap membantu mereka bagaimana memfasilitasi, khususnya memfasilitasi peserta didik. Begitu, Coach. Luar biasa sekali ya, dari jawaban yang begitu panjang tadi dan terinci. Luar biasa sekali ini Mbak Floren. Saya manggilnya Mbak ya karena masih muda sekali. Baik, Coach. Baik Mbak Floren, pengetahuan apa saja yang diperlukan untuk mencapai yang disebutkan Mbak Floren tadi? Untuk menjadikan guru coach profesional. Ya, pengetahuan yang harus saya capai itu yang pertama, baik itu pengetahuan yang sudah diberikan dari kursus guru coach Indonesia Emas. Nah, di situ banyak sekali ilmu baru, bisa dikatakan ilmu baru karena itu memang hal yang baru untuk kita ketahui dan itu akan menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat karena di situ kita mempelajari baik teori ataupun praktek yang langsung diterjunkan atau dihadapkan dengan kita agar mengetahui sejauh mana pemahaman kita, begitu Coach. Jadi dengan mengetahui pemaknaan ataupun teori serta praktek yang sudah diberikan melalui tugas, disitulah kita menemukan bahwa menyadari kemampuan yang sudah kita miliki itu sangat penting, begitu Coach. Luar biasa sekali ya. Masih muda, energik, dan cantik lagi. Luar Terima biasa kasih sekali Coach. Mbak Foren. Hmm. Baik, tadi saya mendengar Mbak Foren ya, ingin apa tadi, apa pengetahuan yang lebih lagi tadi. Iya, Di situ benar saya Coach. mendengar. Bagaimana itu cara mensiasatinya? Karena kan kita ini, ya katakanlah kita mempunyai habit yang lama ya, ditambah lagi habit yang baru. Itu bagaimana cara mensiasatinya untuk mengatur waktunya, Mbak Foren? Iya, dengan adanya pengetahuan baru pastinya ada juga habit yang baru dan menurut saya coach ini bukan bukan lagi habit yang terbaru dan ini sudah menjadi karakter saya karena sudah saya mulai dari bulan bulan Mei dikatakan ya ketika kita sudah mulai kursus ini, saya memiliki habit baru di mana saya tertantang dengan kemampuan diri saya. Nah, ketika saya tidak melakukan hal-hal yang sudah saya lakukan sebelumnya, rasanya kurang menghidupi, rasanya ada yang ketinggalan begitu, Coach. Jadi, itu sudah menjadi makanan 3 kali sehari menurut saya. Jadi, ketika saya tidak melakukan karakter saya, kebiasaan saya yang sudah membentuk karakter saya itu rasanya ada yang kurang. Seperti kelaparan, lapar akan pengetahuan, begitu, Coach. Jadi, saya sudah memulainya, memulai dari hal-hal yang awal lagi, begitu, Coach mengetahui karakter-karakter
yang sudah kita bentuk sebelumnya itu sangatlah penting dengan membina lagi, menuntun langkah kita agar tertata rapi begitu coach. Jadi apa yang sudah kita perbuat itu maunya harus ditingkatkan lagi. Kalau paling tidak mempertahankan gitu coach. Luar biasa sekali. Jadi tadi ini bukan suatu habit yang baru lagi ya, sudah menjadi kebiasaan dan merupakan Kebiasaan. satu santapan, katakanlah santapan jika kita tidak menyantapnya seperti ada yang kurang, bukan Ya, seperti itu Mbak Foren ya? benar coach. Baik, dari yang Mbak Foren sudah katakan tadi ya, tentu ada pengalaman yang sangat menarik. Pengalaman apa yang perlu dimiliki sebagai guru coach profesional? Tentunya pengalaman yang saya miliki itu dari diri saya sendiri terlebih dahulu, Coach. Nah, ketika saya melihat diri saya sendiri, ternyata yang saya alami ini nggak hanya saya begitu, Coach. Tidak hanya saya yang mengalaminya. Rekan-rekan saya juga, teman satu kursus saya juga mengalaminya. Nah, ketika kami bersharing, jadi ketemu gitu, Coach. Ketemunya antara keterbukaan diri dengan coach yang memfasilitasi saya dengan pertanyaan, saya bisa terbuka. Dari keterbukaan diri saya tersebutlah saya bisa memahami diri saya sehingga menjadi seorang guru coach profesional itu perlu pengalaman yang mendalam. Pengalaman yang mendalam itu didapatkan dari adanya latihan yang sering kita lakukan terus-menerus dan berulang kali, begitu coach. Luar biasa sekali ya. Jadi tadi untuk memvalidasinya kita ambil dari diri kita sendiri. Dengan sharing ataupun dengan saling meng-coaching dengan teman sejawat akan membuka diri kita sendiri. Seperti itu, Coach ya? Seperti itu, Mbak Floren ya? Ya, benar coach. Oke, luar biasa sekali. Dari pemahaman dari yang sudah Mbak Floren lakukan, pemahaman apa yang perlu dimiliki untuk sebagai seorang guru coach yang profesional nantinya bagi Ya, Mbak Floren bagaimana? Mhm. pemahamannya adanya pengetahuan dulu ya coach ya. Tanpa pengetahuan pastinya Mhm. kita tidak bisa memahami apa yang akan kita lakukan. Nah, pengetahuan itu didapatkan dari mana? Dari banyak sekali teori yang diberikan oleh coach guru coach Indonesia Emas dari coach-coach kita seperti Coach Utoro gitu ya yang selalu memberikan ilmu baru. Nah, dari teori tersebut tidak kalah pentingnya akan lebih baik lagi jika dipraktekkan langsung. Dari praktek tersebutlah yang akan membuat kita menjadi seorang guru coach profesional itu penting. Tanpa praktek itu dikatakan nihil atau omong kosong begitu coach. Jadi sangat penting mempraktekkannya setelah kita mengetahui teorinya, begitu coach. Luar biasa sekali nih Mbak Floren. Tadi Mbak Floren mengatakan setelah mendapatkan teori yang kita dapat dari para guru coach senior kita seperti Coach Kuntoro dan coach yang lainnya, Coach Dr. Chris yang segala dan lain-lainnya itu kita langsung praktekkan seperti itu. Iya, Mbak Floren ya, Benar sekali coach. dipraktekkan. Oke, dipraktekkan langsung. Kenapa harus dipraktekkan langsung? Dan pada saat mempraktekkan itu, apakah dengan rekan sejawat ataukah dengan yang mana Mbak Foren merasa state atau suasananya merasa nyaman? Ataukah kepada rekan sejawat ataukah kepada murid-murid? Yang mana? Nah, untuk saat ini mempraktekkan itu sangat penting. Nah, untuk saat ini sih coach, saya lebih nyamannya kepada Heeh. rekan-rekan saya begitu. Terkadang saya juga membuat itu secara spontanitas ketika saya menghadapi masalah masalah anak di sekolah. Terkadang saya sudah menggunakan metode ini soft skill bertanya. Soft skill bertanyanya sama seperti memfasilitasi ketika kita sedang bercoaching kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu rasanya sedang dihadapkan dengan seorang benar-benar nyatanya seperti guru coach begitu. Coach, Jadi tanpa kita sadar, luar biasa sekali. setelah praktek dengan rekan kerja, kita juga mendapatkan ingin rasanya mempraktekannya kepada peserta didik. Nah, bagaimana cara kita bertanya, anak-anak itu juga merasa lebih nyaman ketika mereka ditanya secara terbuka. Dengan keterbukaan itulah anak-anak bisa membuat dirinya itu lebih nyaman bercerita kepada gurunya di sekolah. Begitu, Coach. Wow, luar biasa sekali ini Mbak Floren.
Baik, kesimpulan apa yang didapat dari sesi coaching kita yang singkat ini? Kesimpulan yang saya dapatkan dari sesi coaching kali ini ialah kesimpulannya coaching kali ini sangat bermanfaat, Coach, di mana bisa menyadarkan saya bagaimana dikatakan sebagai seorang guru coach profesional itu sangatlah penting. Ini merupakan suatu langkah yang sangat memiliki dampak positif ke depannya, bagaimana kita berproses, karena untuk mengikuti kursus ini tidak dalam jangka waktu yang pendek begitu ya, Coach ya, dan tidak semua orang bisa mengikutinya. Nah, di dalam mengikuti ini kita harus berproses dengan cara tetap tekun, tetap gigih, tetap semangat, dan tetap menghargai apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ketika kita merasa lelah, kita kembali mengingat lagi apa yang sudah kita lakukan. Kenapa kita bisa sampai pada saat ini? Begitulah motivasi untuk bisa melanjutkan ke tahap akhir ini, begitu, Coach. Oke, luar biasa sekali Mbak Foran. Baik, tadi saya mendengar kata berproses. Apakah bisa menerima kesimpulan itu dengan berproses? Ya, benar, Coach. Saya sangat bisa menerima kesimpulan itu dengan kata sebuah proses. Uh, terus bagaimana Mbak Foran menghargai dengan kata proses itu? Saya menghargainya dengan mengingat kembali usaha saya. Usaha bisa dikatakan ketika saya menahan diri saya untuk tidak nongkrong bersama teman saya. Begitu ya, Coach ya. Sebenarnya apalagi di masa saat saya seperti ini, masa muda, ya sering saya menolak tawaran teman saya, Coach. Sering menolak artinya, ya nanti dululah, aku harus ngerjain tugas aku dulu, gitu ya, Coach ya. Sama yang seperti saya bilang tadi, Coach, saya sepertinya kelaparan jika tidak menyelesaikan tugas saya. Jadi saya mengatakan kepada teman Oke. saya, nanti dulu selesai dulu tugasnya, baru saya mau ikut begitu nongkrong ataupun lebih waktu lama lagi untuk buat me time seperti itu, Coach. Jadi saya mengingat itu kembali. Nah, ketika saya menyerah ya pastinya saya nggak dapat apa-apa dong. Padahal saya sudah banyak menghabiskan waktu, banyak menghabiskan energi untuk melakukan ini, begitu, Coach. Wow, luar biasa sekali Mbak Foren. Jadi mengesampingkan untuk menghargainya tadi mengesampingkan kesenangan pribadi ya. Iya, Padahal di benar, hati itu Coach. ingin sekali ngikuti karena kita menghargai proses tadi, jadi kita menghargai mengesampingkan dulu karena sudah berproses, sudah sampai di tahap ini dan itu jangan kita sia-siakan dan itu sangat kita hargai. Benar begitu Mbak Foren? Benar sekali, Coach. Baik, terima kasih. Semoga sesi coaching ini bermanfaat, Mbak Fon. Sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Terima kasih, Hmm, Coach Novi, sudah memfasilitasi saya. Sama-sama.